Menurut BNPB, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta teror. Di mana saja kita berada baik di kantor, di rumah maupun di tempat umum, resiko atau tantangan akan selalu ada walaupun ada perbedaan dari tingkat resiko baik dampak maupun frekuensi kejadiannya. Untuk itu perlu langkah mitigasi dari tiap individu dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sumber, Glosarium Kemsos. Go. It. Bencana alam adalah sesuatu yang umumnya tidak bisa dihindari, namun bisa diperkecil resikonya atau dampaknya. Yang paling jelas bisa lebih diantisipasi secara maksimum adalah banjir dan tanah longsor, karena umumnya terjadinya bencana ini akibat kesalahan pengelolaan atau mismanagement penduduk sekitar atau pemerintah setempat. Bencana non-alam lebih disebabkan oleh kelalaian manusia dalam hubungannya dengan hasil kreasi atau ciptaannya sendiri. Apakah kebakaran termasuk ke dalam bencana non-alam? Perdebatan masih dilakukan dan belum ada revisi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Perdebatan melingkupi bahwa kebakaran umumnya dilakukan karena kelalaian manusia, asas ketidakpatuhan dan unsur kriminal. Bencana sosial ini umumnya terjadi dalam hubungannya dengan situasi politik dan konflik kepentingan antar kelompok masyarakat tertentu dalam skala besar. Dalam konteks pribadi dan sebagai karyawan, apapun kerugian yang dialami akan dianggap sebagai bencana. Untuk itu pembahasan bencana ini akan dipersempit dalam kaitannya dengan keselamatan kesehatan manusia. Secara umum antisipasi terhadap keselamatan antara di kantor dan di rumah akan lebih terjamin di kantor, karena di kantor, terutama gedung-gedung yang besar dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang baik seperti proteksi kebakaran, struktur gedung yang kokoh dan tahan gempa, sarana jalur evakuasi, prosedur penanggulangan bencana, tata tertib kerja, pendataan tamu, pengawasan pengunjung gedung dan lain sebagainya. Di gedung para karyawan tenan lebih diminta untuk mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku. Namun tetap juga lebih baik membantu mewaspadai adanya hal-hal atau kejadian yang tidak umum di lokasi kerja untuk bisa dilaporkan kepada manajemen gedung. Gedung menyiapkan sistem proteksi kebakaran. Tenan juga diminta proaktif untuk melengkapi kantornya dengan alat pemadam api ringan. Di rumah, kondisi rumah relatif ya. Tergantung lokasi dan jenis bangunannya yang akan menentukan tingkat resiko terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Hal penting yang harus diingat untuk tetap waspada terhadap resiko bagi kesehatan dan keselamatan kita. 1. Gunakan peralatan atau mesin yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kualitas yang baik mengurangi risiko tersengat arus listrik, kebakaran, dan terhindar dari bahan yang mengandung racun atau toksik, serta lifetime-nya akan lebih tahan lama. Selalu usahakan baca dan mengerti buku manual penyerta untuk menghindari salah prosedur pemakaian dan salah peruntukan yang bisa menimbulkan kecelakaan atau luka. 2. Sering update informasi dari lembaga resmi yang kredibel mengenai kesehatan atau keselamatan. Jika kurang mengerti, carilah informasi pembanding. Pastikan informasi benar secara teknis dan medis atau scientific base.
bukan informasi hoaks yang bersumber dari oknum atau bahkan politicians yang mungkin memberikan informasi sesat secara sengaja maupun tidak. 3. Taati aturan atau prosedur penanganan bencana. Dengan mentaati aturan atau prosedur yang ada, maka pihak yang berwenang atau berkompeten menjadi cukup mudah untuk memantau dan memastikan kondisi keselamatan atau kesehatan. 4. Pastikan keteraturan, kerapihan dan kebersihan dalam menempatkan alat-alat atau mesin, atau perangkat kerja. Sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan Jepang pastinya familiar dengan konsep 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shinsuke, atau diterjemahan dalam 5R sebagai ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dengan menerapkan 5S dengan baik, kita dapat meningkatkan produktivitas kerja kita dan juga dapat bekerja dengan seefektif serta seefisien mungkin dan meningkatkan keselamatan atau safety di kantor atau di rumah. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Satuan indikasi kekuatan gempa. Skala Richter atau SR diusulkan oleh fisikawan Charles Francis Richter pada tahun 1935. Diartikan sebagai logaritma atau basis 10 dari amplitudo maksimum, yang diukur dalam satuan mikrometer. Dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa atau seismometer Wood Anderson, pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Sebagai contoh, misalnya kita benar rekaman gempa bumi atau seismogram dari seismometer yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempanya. Amplitudo maksimumnya sebesar 1 mm. Karenanya kekuatan gempa tersebut adalah logaritma atau 10 pangkat 3 mikrometer sama dengan 3,0 skala Richter. Skala Richter ini hanya cocok dipakai untuk gempa-gempa tidak jauh dengan magnitudo gempa di bawah 6,0. Di atas magnitudo itu, perhitungan dengan teknik Richter ini menjadi tidak representatif lagi. Skala magnitudo momen yang disingkat sebagai skala magnitudo atau disingkat sebagai M, yang diperkenalkan pada tahun 1979 oleh Tom Hanks dan Hiro Kanamori sebagai pengganti skala Richter dan digunakan pada bidang ilmu seismologis, sebetulnya mengadopsi penghitungan SR, namun lebih akurat. Karena skala magnitudo dihitung berdasarkan faktor-faktor penting seperti luas rekahan, panjang slip, dan sifat rigiditas atau kekakuan batuan yang berada di pusat gempa. Berbeda dengan SR, magnitudo ini menyusun hitungan kekuatan gempa berdasarkan perpindahan partikel batuan atau tanah di mana sensor dipasang, bukan cepat getaran partikel tanah atau batuan di sekitar sensor terpasang. Dengan kata lain, pengukuran magnitudo lebih luas ketimbang SR. Skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Skala Mercalli adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari Italia yang bernama Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Skala Mercalli terbagi menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Kemudian skala Mercalli dimodifikasi pada tahun 1931 oleh ahli seismologi Harry Wood dan Frank Neumann, masih sering digunakan terutama apabila tidak terdapat peralatan seismometer yang dapat mengukur kekuatan gempa bumi di tempat kejadian. MMI 1. Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. MMI 2. Getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang. MMI 3. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. MMI 4. Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Di luar oleh beberapa orang. Gerabah pecah, jendela, pintu berderik dan dinding berbunyi. MMI 5. Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Orang banyak terbangun. Gerabah pecah. Barang-barang terpelanting. Tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang. Bandul lonceng dapat berhenti. MMI 6. Getaran dirasakan oleh semua penduduk.
Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak. Kerusakan ringan. MMI 7. Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur. Cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan. MMI 8. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik. Dinding dapat lepas dari rangka rumah. Cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh. Air menjadi keruh. MMI 9. Kerusakan pada bangunan yang kuat. Rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus. Banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari fondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus. MMI 10. Bangunan dari kayu yang kuat rusak. Rangka rumah lepas dari fondamennya. Tanah terbelah, rel melengkung. Tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. MMI 11. Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak. Terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali. Tanah terbelah. Rel melengkung sekali. MMI 12. Hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara. Antisipasi gempa bumi. Sebelum terjadi gempa bumi. 1. Pastikan struktur rumah baik. 2. Kenali lingkungan tempat bekerja. 3. Penempatan perabotan peralatan sesuai prinsip 5R. 4. Hindari peletakan benda berat di atas yang beresiko jatuh. 5. Siapkan perlengkapan darurat dan obat-obatan. Saat terjadi gempa bumi. 1. Lindungi kepala dan tubuh dari kejatuhan benda. 2. Jika di luar rumah hindari fasilitas umum yang beresiko roboh. 3. Keluar atau turun dari kendaraan. Hindari retakan di jalan. 4. Jauhi pantai. 5. Hindari batuan atau tanah perbukitan yang beresiko longsor. Setelah terjadi gempa bumi. 1. Keluar dari bangunan dengan tertib. 2. Periksa lingkungan sekitar. 3. Jangan masuk ke bangunan yang terdampak gempa. 4. Jangan berjalan di area sekitar gempa. 5. Update informasi. 6. Mengisi angket untuk kebutuhan pendataan. 7. Jangan panik dan selalu berdoa.